Baik, selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Haidar Faisal yang berada di salah satu posko pengungsian yang berada di Sibolga, Sumatera Utara. Haidar Faisal, bagaimana kondisi dari para pengungsi saat ini? Ya baik Hijal dan juga pemirsa, saat ini kami berada di desa Aek Parera yang berada di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, yang menjadi salah satu tempat yang memang terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi pada tanggal 25 November 2025 yang lalu. Pemirsa bisa lihat banjir dan longsor yang datang secara bersamaan. Inilah dampaknya pemirsa, banyak sekali rumah warga yang bahkan sebagian hilang. Informasi yang kami peroleh setidaknya ada 12 rumah rata dengan tanah dan 8 lainnya mengalami rusak yang cukup parah. Tapi kami tidak akan ke sana, seperti yang Hijul katakan, kami akan coba untuk mengecek. Di hari kedua kami di Sibolga, kami akan mengecek kondisi dari posko pengungsian. Ikuti kami terus pemirsa, saat ini kami tengah berada di desa Aek Parera dan memang inilah salah satu posko pengungsian yang dibangun sepertinya oleh Kementerian Sosial. Ada juga dapur umum mandiri, disampaikan ini ada bannernya. Lalu juga ada tenda yang sebenarnya juga dibentuk oleh Kementerian Sosial. Kami akan coba tunjukkan kepada pemirsa di rumah. Inilah tenda yang digunakan oleh warga dan juga korban terdampak dari banjir dan juga tanah longsor di desa Aek Parera. Inilah pemirsa, tenda berukuran sekitar 5 kali 9 meter. Memang saat ini kondisinya kosong. Bukan karena sudah ditinggali dan tidak berpenghuni, Hijul dan juga pemirsa, melainkan memang sudah banyak sekali warga di Sibolga, juga termasuk di desa Aek Parera ini yang beraktivitas. Karena kita ketahui bersama bahwa warga Sibolga sangat kuat. Meskipun dilanda oleh musibah, bencana, namun mereka tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi sanak keluarganya. Dan inilah poskonya pemirsa, berada di salah satu lahan di rumah milik warga di desa Aek Parera. Dan kami akan coba untuk mewawancari salah satu pengungsi yang juga sepertinya tadi kami sempat berbincang, ini merupakan ketua kafling dari desa Aek Parera sendiri. Sudah ada Pak? Boleh disampaikan kepada pemirsa TV One, namanya siapa Pak? Oh, nama saya Muskardo Tagalung. Saya selaku warga yang korban bencana di Kelurahan Angin Nauli ini, lingkungan 1 desa Aek Parera ini. Dan sekaligus juga saya sebagai kepala lingkungan. Oke Pak, ini sepi sekali, pada kemana Pak? Oh, ini kebetulan kalau di kamp pengungsian ini, kalau warga untuk mulai pagi hari setelah sarapan kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya, bekas-bekas daripada longsor banjir kemarin. Karena masih banyak, ada yang sebagian yang mengungsi di sini rumahnya hanya masuk lumpur. Jadi mereka melakukan pembersihan lah sekarang ini. Oke. Tapi ingin kami pastikan, ini masih ditinggali kan Pak? Masih. Untuk saat ini yang masih menetap di sini sebagai pengungsi ada 25 kakak. 25 kakak. Iya, yang masih menetap. Itu kakak, belum jiwa. Mungkin kalau jiwa. Ada anak-anak juga? Iya, ada anak-anak dari mulai usia dini lah sampai lansia ada di sini. Tadi malam pun masih banyak yang mengungsi juga Pak ya di sini? Masih banyak yang mengungsi. Oh, itulah sekitar 25 kakak itu. Kalau untuk dapur umum kami punya di sini. Nanti kalau pagi sarapan, siang udah pulang dari rumah, siangnya datang juga makan kemari dan malam juga kumpul makan juga di sini. Bapak kan juga dikatakan sebagai ketua kafling ya Pak ya di desa Aek Parera. Ini kan ada banyak warga terdampak juga. Total ada berapa pengungsi Pak? Maksud kami posko pengungsian, apakah ini saja atau ada yang Kalau lain? di sini untuk tempat pengungsian di lingkungan 1 ini hanya ini tempat pengungsian. Baru ada yang sebagian di aula gereja HKBP Sibolga Julu. Ada beberapa kakak ikut ke sana, tapi pada umumnya di sini dan sebagian sudah ada menetap di rumah yang pengungsi. Oke, untuk bantuan bagaimana Pak sejauh ini? Apakah lancar atau terkendala? Kalau untuk bantuan Logistik ya Pak ya? Bantuan logistik itu atau bahan pangan untuk dapur umum kami ini mudah-mudahan sampai saat ini masih lancar. Karena ini apa ya, dapur umum yang sedang ditunjukkan oleh juru kamera kami Muhammad Rafi ya Pak ya? Iya, ini ada dapur umum di pos pengungsian ini. Jadi untuk kebutuhannya ini pemerintah kota masih tetap memfasilitasi kami, memberikan bantuan pangan, dan begitu juga TNI Polri. Dari kesatuan masing-masing juga bergerak untuk memberikan bantuan kepada warga di sini yang terdampak daripada banjir. Jadi baik itu donatur-donatur lainnya yang memberikan bantuan.
Artinya kami pada saat ini belum merasa kekurangan untuk kebutuhan pangan. Oke, jadi memang setiap hari pasti ada makanan ya Pak ya? ada Bapak udah makanan. sarapan belum hari ini? Ini tadi pagi sudah sarapan. Karena kami di sini jam 5. Oh, rekan-rekan yang di pengungsian ini sudah mempersiapkan sarapan. Masak sendiri ya Pak ya? Iya, enggak. Masak rame-rame. Ada yang sekaligus masak, ada yang pingin dia menunya agak lain, masak sendiri dia. Karena di sini kan masih banyak Indomie, telur, iya, sayur ada. Oke. Ini kan kami lihat tendanya dibentuk oleh Kementerian Sosial ya Pak ya? Iya. Apakah ada juga dari pihak Kementerian Sosial yang setiap hari standby atau hanya sesekali saja? Kalau dari pihak Kementerian Kemensos, dia di Sibolga ini kadang sekali 2 hari, sekali 4 hari dia mensuplai makanan atau sayur-sayuran lah. Tanya kita untuk bertanya apa yang dibutuhkan, apa yang perlu sama kita. Sebenarnya kalau pemerintah masih terlalu sangat peduli kepada kami yang di pengungsian ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Sibolga, baik itu pemerintah pusat atau provinsi yang begitu antusias memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada warga yang kena dampak. Oke, bantuan pangan, bantuan logistik sudah aman ya Pak ya. Tapi aman. ada gak sih Pak sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi, termasuk Inilah Bapak juga Pak? Saya selaku kepala lingkungan ini yang sangat prihatin ini sekarang, walaupun saya ditimpa musibah juga, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan karena ini mayoritas yang dikena banjir ini adalah Kristen yang untuk di akhir tahun ini di bulan Desember ini yang merayakan Natal. Kalau untuk pangan memang itu memang udah cukup, tapi ya namanya juga yang punya anak dan keluarga akan mengharap di akhir tahun ini di masa Natal ini bisa berpakaian yang baru atau bisa dibelikan jajan untuk anak-anak. Jadi kami sangat mengharap nominalnya itu adalah bantuan itu bentuk nominal atau dalam rupiah. Bantuan langsung tunai ya Pak ya? Bantuan langsung tunai. Kami sangat mengharap itu. Bukan artinya kami memilih-milih bantuan. Apapun yang diberikan kami selalu menerima. Berarti sejauh ini belum ada ya Pak ya bantuan langsung tunai yang dikirimkan oleh pemerintah donasi. itu atau relawan? Kalau relawan belum ada. Oh iya. Cuma ya kemarin memang ada, tapi untuk sedikit kami minta, kami kalau bisa lah kami merayakan Natal di posko ini kami tolonglah dibantu. Memang ada dari GKI, Gereja Kristus Yesus, dia memberikan donasinya untuk bisa merayakan. Jadi kami rencanakan besok kami di pengungsian ini melakukan perayaan Natal, karena di Sibolga ini ada istilahnya Natal keluarga, yang berkumpul keluarga. Jadi kami rencanakan di posko pengungsian ini. Tadi saya juga diajak tuh Pak. Iya, kalau bisa itu besok ya Natal bersama. Oke. Semoga didengarkan Pak oleh pemerintah setempat ataupun pihak yang memang berwenang untuk bisa mengalokasikan hal tersebut. Kita kembali bahas terkait dengan posko pengungsiannya Pak. Ini untuk sejauh ini Bapak berarti juga tidur di sini? Iya. Sejauh ini Bapak melihatnya seperti apa? Apakah masih cukup layak atau sebetulnya bagaimana Pak? Sebetulnya kalau pengungsian ini kalau kami saya merasa masih cukup layak, karena Kemensos juga memberikan selain terpal alasnya ada juga tilam-tilam lipat itu. Oh iya, matras. Diberikan matras, jadi setelah siap pakai gulung simpan. Oh ini sedang disimpan berarti ya Pak ya? Soalnya tadi saya lihat agak kosong tuh. Kosong. Ini kan tinggal alasnya saja, itu kan balik bawa. Dan ada juga yang sudah punya, misalnya dia untuk dapat rumah untuk sementara, dibawanya pulang, dia di sana. Tapi yang jelas kalau ke sini tetap kumpul. Iya. Ini kami juga melihat, mungkin juru kamera Muhammad Rabi bisa menunjukkan juga. Ini ada MCK ya Pak ya? Apa ya? Toilet. Ini memang sudah ada dari tadi atau dibentuk pada saat pasca bencana Pak? Setelah terjadi bencana, ini TNI turun tangan untuk membuat MCK ini. Dan begitu juga dari PU. Oh, oke. Dari PU memberikan ada 2 unit dia untuk MCK. Jadi kami juga sangat berterima kasih itu karena memang ya terus diperhatikan, dari mulai sanitasinya semua diperhatikan. Ini airnya bersih ya Pak? Bersih, air gunung masih. Oke, jadi tidak kekurangan air sama sekali sejauh ini ya Pak ya? Ya, untuk sejauh ini kami belum kekurangan air. Listrik bagaimana Pak? Listrik apakah mengalami dimatikan secara berkala atau sejauh ini 24 jam lancar? Kalau untuk di daerah ini setelah mungkin beberapa hari setelah kejadian itu pasca bencana, kami pakai genset. Tapi kalau untuk sekarang udah nggak ada lagi macet listrik. Mudah-mudahan sudah lancar semua, baik itu air PDAM dari PLN semua sudah bagus. Oke, baik, terima kasih Pak.
seperti tadi saya ingin juga mewawancarai pemilik rumah, namun sebenarnya sudah pergi ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih ya Pak ya atas informasi tadi disampaikan bahwa memang hal yang sangat dibutuhkan meskipun bantuan logistik ataupun bantuan pangan sudah mencukupi. Warga di sini berharap mendapatkan bantuan langsung tunai karena ada berbagai kebutuhan juga yang ingin dibeli secara langsung oleh warga itu sendiri. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ijul, kami juga tadi sedikit mereview bahwa posko pengungsian ini saat ini kosong, namun bukan berarti tanpa penghuni ya Ijul dan juga pemirsa, melainkan memang akan berdatangan seiring waktu nanti sore, biasanya sore malam ya Pak ya, sore malam ataupun ketika mungkin yang rumahnya tidak rusak tetap akan memilih mengungsi ke posko ini ketika hujan sedang turun karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Tentu kita harapkan bahwa para pengungsi bisa terus diberikan ketabahan hingga nanti semua pemulihan proses pasca bencananya sudah bisa berhasil dilakukan oleh pemerintah. Untuk sementara demikian, Ijul, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fassal mengabarkan langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.